Hello everyone, balik lagi bersama kami. Kali ini kami akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Sebelum kita membahas mengenai sistem informasi akuntansi, kalian harus tahu apa sih itu sistem? Sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem atau komponen yang digunakan untuk mengolah data akuntansi sehingga nantinya bisa menghasilkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sistem informasi akuntansi ini dapat memudahkan para akuntan dalam bekerja. Dengan sistem ini, pekerjaan yang manual bisa beralih menggunakan sistem. Selanjutnya, ada tujuan dari sistem informasi akuntansi. Tujuan pokok diselenggarakannya sistem informasi akuntansi adalah menciptakan pengendalian intern yang melembaga menjadi suatu budaya manajemen yang sehat. Sistem informasi akuntansi juga memiliki tujuan yang lain. Yang pertama, menyimpan dan mengumpulkan data tentang aktivitas keuangan perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap seluruh aspek perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian intern. Pengendalian intern di sini artinya suatu proses yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem informasi. Pengendalian ini dapat digunakan sebagai suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya organisasi. Selanjutnya, pengendalian intern akan berjalan optimal dan memuaskan jika yang pertama, terdapat pemisahan fungsi yang jelas dan organisasi. Yang kedua, pendelegasian wewenang dan prosedur pencatatan yang memadai. Yang ketiga, praktek-praktek yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Yang terakhir, derajat mutu karyawan yang cocok dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi sistem informasi akuntansi. Sebelum itu, kita harus mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi sistem informasi akuntansi perusahaan. Yang pertama, konsep teoritis sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Yang kedua, kebutuhan manajemen untuk peningkatan kinerja organisasi dan pertanggungjawabannya. Yang ketiga, kondisi terkini organisasi dan kemungkinan pengembangannya di masa depan. Yang terakhir, asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Secara umum, materi sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri dari yang pertama, kebijakan akuntansi, merupakan aturan-aturan yang mendasari perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi. Yang kedua, daftar dan kode akun, merupakan daftar perkiraan yang dinyatakan dalam buku besar dan buku-buku pembantu lainnya. Yang ketiga, media input dan pedoman penjurnalan. Media input dalam sistem komputerisasi adalah formulir-formulir yang digunakan untuk mengentri suatu transaksi, sedangkan pedoman penjurnalan berisi aturan yang ditetapkan untuk menjurnal suatu transaksi. Dan yang terakhir, media pembukuan. Media pembukuan meliputi bermacam-macam buku dan fungsinya masing-masing yang diperlukan untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi dengan baik. Selanjutnya ada software sistem informasi akuntansi. Software atau piranti lunak
yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Piranti akuntansi yang banyak digunakan di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Mayob Accounting. Yang kedua, Zahir Accounting. Yang ketiga, Accurate Accounting. Yang keempat, B Accounting. Dan yang terakhir, Duck Easy Accounting. Dari sekian piranti akuntansi yang ada di Indonesia, kelompok kami memilih Mayob Accounting. Mengapa demikian? Karena menurut kelompok kami, Mayob Accounting merupakan software akuntansi yang mudah diaplikasikan dengan disertai berbagai fitur untuk mengolah transaksi akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan. Mayob sudah disertai dengan daftar akun sehingga memudahkan dan menghemat waktu dalam pengerjaannya. Daftar akun ini tidak bersifat permanen, bisa dihapus dan ditambah dengan yang baru. Software ini mudah diakses dan gampang diaplikasikan oleh orang yang baru belajar. Mayob dapat mengolah data perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Namun, software ini lebih cocok digunakan oleh usaha kecil menengah. Nah, sekian dulu ya untuk pembahasan di bab ini. Next video kita akan membahas materi-materi yang lebih menarik. Thank you for watching.